Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Manusia yang dapat mengerti itu belum termasuk orang yang cerdas ataupun pintar. Modal utama untuk proses menjadi sosok seseorang yang mengerti adalah kesadarannya. Jika ia sudah mempunyai kesadaran, ia akan selalu eling dan waspada. Orang yang mengerti akan selalu menyadari kesalahannya dan tidak akan mudah untuk menyalahkan orang lain. Orang yang mengerti, ia juga akan tahu apa yang akan terjadi dengan pandangan basyirahnya, karena ia sudah esa dan selaras dengan alam semesta ini. Proses untuk menjadi orang yang mengerti bisa dari jiwa luhurnya atau melalui proses menggali dan menimba sumur yang ada di dalam dirinya. Semakin dalam sumur jiwa yang ia gali, maka akan semakin jernih, semakin bening, dan juga akan semakin bersih hasilnya. Bisa bermanfaat dan berguna, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Sedangkan bagi orang yang masih suka menyalahkan orang lain, itu pertanda ia masih harus belajar. Kalau sudah menyalahkan dirinya sendiri, itu pun berarti ia sedang belajar. Dan kalau sudah tidak lagi menyalahkan orang lain dan dirinya sendiri, barulah ia sudah selesai belajar, karena sudah arif dan akan lebih banyak diamnya. Ini adalah sedikit manfaat daripada tafakur diam. Diamnya bukan berarti kalah, diamnya bukan berarti ia tidak tahu, diamnya bukan berarti dia bodoh, diamnya bukan berarti ia tidak paham. Tetapi diamnya bagi mereka yang sudah mendalami ke dalam sumur jiwanya, telah menyadari dan telah dipahami dibalik dari segala sesuatunya. Mereka diam untuk menjaga lidahnya, jangan sampai perkara rahasia Tuhan yang diilhamkan bagi jiwanya terbuang sia-sia. Di sini bukan berarti pilih kasih ataupun tidak mau memberitahu, tetapi ada sesuatu yang memang seharusnya belum layak untuk diketahui khalayak ramai. Untuk itu, tetaplah pada jalanmu saat ini. Tetapkan pandangan dirimu hanya pada yang esa saja. Bukankah Tuhanmu pernah berfirman bahwa di sisi Tuhan itu lebih utama daripada ibadah 1000 tahun lamanya? Saudaraku sang sejati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pemberi syafaat atas segala jenis manusia, karena tatapannya tidak pernah sedikit pun teralihkan kepada yang lain selain daripada wajah Robnya. Di tengah kegelapan malam, di mana matahari al-haq itu terhijab, dia menatap Robnya dan meletakkan segala harapan kepadanya. Pandangannya senantiasa disegarkan oleh makna yang sejati. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Ia melihat apa yang tak mampu malaikat Jibril untuk menatapnya, yang kepadanya Tuhan melimpahkan kesegaran pandangannya, menjadi mutiara yatim yang tunggal, tanpa ayah, tanpa ibu, dan orang terdekatmu. Hal itu berarti Anda harus berjalan di dalam kesunyian sejatinya diri yang akan dianugerahi panduan ilahiyah. Cemerlang cahayanya
akan mengatasi mutiara yang lain, karena apa yang dikehendakinya adalah kehendak yang paling mulia. Tanggalkanlah berbagai macam alasan di balik kepentingan diri pribadi yang menghijab pandangannya. Orang yang penuh dengan kepentingan diri pribadi takkan dapat melihat keseluruhan dari setiap peristiwa yang terjadi. Ketika matahari ilahiyah menyematkan cahayanya di qalb sang diri sejati, sejak saat itulah ia akan menatap rahasia-rahasia ilahiyah tanpa hijab. Dilihatnya perjalanan jiwa kaum beriman maupun kaum kufur. Telah dia singkapkan rahasia segala sesuatu, baik itu yang basah maupun yang kering. Namun dia menutup rahasia rohnya. Katakanlah, ia termasuk urusan Tuhanku. Tuhan disebut yang maha adil, dan saksi itu miliknya. Saksi yang adil adalah mata sang kekasih. Sasaran pandangan mata Tuhan di kedua dunia adalah kesucian hatinya. Tatapan sang raja hanya tertuju kepada orang yang terkasih. Rahasia cinta kasihnya yang bermain-main dengan kekasihnya adalah sumber dari seluruh tabir yang telah dia ciptakan. Oleh karena itu, Rabb yang maha pengasih berfirman kepada sang nabi di malam Mi'rajnya, "Jika bukan karena engkau, niscaya takkan kuciptakan alam ini." Sekianlah, salam.